Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayu Widyastuti dari kelompok 3 kelas A 2017-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan dari penyakit malaria. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari penyakit malaria. Jadi, penyakit malaria ini merupakan suatu penyakit yang ditimbulkan dari parasit, dalam hal ini dari genus Plasmodium yang menginfeksi nyamuk, lalu nyamuk tersebut menggigit manusia. Dan untuk nyamuknya sendiri, penyakit malaria ini ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Baiklah, selanjutnya itu adalah etiologi dari penyakit malaria. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa penyakit malaria ini disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium. Nah, ada 4 spesies dari genus Plasmodium ini yang bisa menyebabkan malaria, yaitu yang pertama adalah Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium oval, dan yang terakhir merupakan Plasmodium malaria. Selanjutnya, parasit yang telah membiak dalam sel darah merah ini dapat menyebabkan simptom atau tanda dan gejala. Di antaranya yang pertama itu adalah anemia, selanjutnya demam, menggigil, mual, lalu koma, bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk pencegahan agar kita tidak terkena gigitan nyamuk ini, yang pertama kita bisa menghalanginya dengan menggunakan kelambu saat tidur di malam hari, terutama di daerah pandemik malaria. Nah, ini kita sangat dianjurkan untuk menggunakannya. Lalu yang kedua, dengan membersihkan tempat-tempat penampungan air untuk menghindari perkembangbiakan dari nyamuk-nyamuk tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari penyakit malaria. Yang pertama itu adalah malaria oval, disebabkan oleh Plasmodium oval dan disebut juga sebagai penyakit malaria tertiana ringan, dan ini merupakan jenis penyakit malaria yang jarang terjadi pada manusia. Lalu yang kedua itu adalah malaria tropika. Ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum dan disebut juga sebagai malaria tertiana maligna atau malaria falciparum. Dan ini merupakan penyakit malaria yang paling ganas yang menyerang manusia, di mana penyakit malaria ini dapat menyerang otak dan juga waktu penyerangannya berselang selama 48 jam. Lalu yang ketiga itu adalah malaria quartana, disebabkan oleh Plasmodium P. malariae dan menyerang setiap 4 hari atau setiap 72 jam. Lalu yang keempat itu adalah malaria tertiana, ini disebabkan oleh Plasmodium vivax dan dia memunculkan gejala malaria setiap 3 hari sekali. Selanjutnya, tanda dan gejala dari penyakit malaria. Nah, secara umum, tanda dan gejala yang kita temui pada penderita malaria ini adalah demam mencapai 40 derajat Celcius, lalu pening, lemas, dan juga pucat, nyeri otot, serta tidak jarang pasien juga mengalami mual dan juga muntah. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang benar terinfeksi dari malaria ataupun untuk mengetahui jenis spesies apa dari Plasmodium ini yang menginfeksi manusia. Yang pertama adalah pemeriksaan mikroskop. Nah, pemeriksaan mikroskop ini kita menggunakan ada hapusan tipis dan juga hapusan tebal. Di sini kita melihat jenis Plasmodium apa yang menginfeksi darah manusia tersebut. Di sini nantinya kita dapat melihat hasilnya apakah ada jenis protozoa tersebut di darah manusia. Yang kedua itu kita mendeteksinya melalui tes diagnosis cepat, disebut juga sebagai RDT, di mana di sini kita melihat dengan menggunakan sampel darah dari orang yang terinfeksi tersebut, dan kita lihat melalui imunokromatografi untuk melihat apakah ada antigen dari protozoa ini di dalam darah manusia. Selanjutnya adalah terapi medikasi. Nah, untuk terapi medikasi di sini dokter pertama memberikan terapi
artemisin atau ACTS, di mana terapi kombinasi artemisin ini diberikan selama 3 hari. Dan ada beberapa pilihan dari terapi artemisin ini. Yang pertama itu adalah artemeter dan lumefantrine, di mana ini tersedia dalam bentuk tablet 20 per 120 mg dan 40 per 240 mg. Ini diberikan selama 2 kali sehari selama 3 hari dengan 2 dosis, sebaiknya berjarak selama 8 jam. Baik, selanjutnya adalah pengobatan untuk malaria tanpa komplikasi. Nah, untuk yang tanpa komplikasi, obat yang diberikan adalah kombinasi dari dihidrotemisinin dan piperaquine. Nah, obat ini boleh diberikan kepada dewasa dan juga anak-anak, namun tidak boleh diberikan pada wanita hamil trimester pertama. Selain terapi medikasi, di sini kita juga memberikan terapi cairan kepada pasien, di mana untuk terapi cairan pada malaria berat harus dinilai secara individual, dikarenakan pada orang dewasa seringkali mengalami kelebihan cairan, namun pada anak-anak justru seringkali mengalami dehidrasi. Untuk itu, kita diharapkan sering untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien terkait dengan tekanan vena jugularnya, lalu perfusi perifer, juga turgor kulit, lalu kapilari refill time, dan juga output urinnya, sehingga kita mengetahui apakah pasien kita ini mengalami kekurangan cairan atau justru mengalami kelebihan cairan. Lalu yang kedua itu adalah transfusi darah. Nah, anemia yang disebabkan oleh malaria ini seringkali terjadi pada anak. Untuk itu, transfusi darah ini direkomendasikan apabila jumlah hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari 5 gram per 100 ml darah. Baiklah, selanjutnya itu adalah follow up untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit. Nah, pasien dengan gejala komplikasi yang berat pada penderita malaria ini sebaiknya dirawat di ruang ICU. Nah, untuk pemantauannya sendiri di sini kita perlu memeriksa tanda vital dari pasien, kesadaran, lalu output urin, dan juga kita perlu memantau glukosa darah setiap 4 jam, terutama pada pasien yang tidak sadar. Selain dengan menggunakan terapi medikasi, di sini kita juga melakukan diet nutrisi kepada penderita penyakit malaria ini. Dikarenakan kita mengetahui bahwa penderita malaria biasanya mengalami anemia. Untuk itu kita perlu memberikan nutrisi berupa makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin si penderita malaria tersebut. Nah, ada beberapa macam makanan. Yang pertama itu adalah protein. Jadi di sini penderita malaria dianjurkan untuk mengonsumsi protein. Itu contohnya bisa dari protein hewani maupun dari protein nabati. Untuk protein hewani bisa kita menggunakan telur. Nah, telur ini mengandung 7-8 gram protein, atau kalau protein nabatinya itu setara dengan tahu 2 kotak atau 100 gram. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah vitamin C. Nah, ini kita bisa mengonsumsi buah-buahan dengan tinggi vitamin C. Contohnya adalah jambu biji. Selain itu bisa juga dengan menggunakan mengonsumsi 2 buah jeruk. Lalu yang ketiga itu adalah karbohidrat. Untuk karbohidrat ini selain nasi, kita juga bisa menggunakan ubi jalar kuning yang sebanyak 135 gram. Lalu selanjutnya juga kita membutuhkan pasokan lemak bagi penderita malaria ini. Bisa dengan menggunakan atau mengonsumsi 1 alpukat yang mengandung lemak itu sekitar 29,47 gram, atau juga bisa menggunakan sumber lemak lainnya seperti keju, mentega, selai kacang, ataupun minyak wijen. Yang kelima selanjutnya adalah zat besi. Nah, untuk zat besi ini kita bisa mendapatkannya dari bayam merah salah satunya. Jadi kita bisa mengonsumsi bayam merah ini 100 gram atau setara dengan 1 mangkok kecil ketika sudah matang. Ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita sampai dengan 7 mg. Lalu yang keenam itu adalah asam folat. Ini asam folat kita bisa memenuhinya melalui brokoli sebanyak 100 gram atau setara dengan 1 mangkuk kecil ketika sudah dimasak. Baiklah, itulah tadi penjelasan
terkait dengan penata laksanaan pada pasien dengan malaria. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.